warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillahi fil awwalin wal akhirin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek RIAD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia paduka alam, Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau, semoga kita dan keluarga kita, juga saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, dan oleh Allah kita, juga keluarga kita, saudara kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 12 di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Sebagaimana biasa, kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Semoga dengan barokah pujian kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kitabnya Allah, semoga segala hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih-lebih urusan ibadah kepada Allah, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan dan selalu berada dalam pertolongan Allah. Yang sedang sakit semoga oleh Allah disembuhkan dan diberikan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin.
sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga beriman kepada rukun iman yang lainnya yang seluruhnya berjumlah 6 perkara. Kita oleh Allah tidak hanya diperintahkan untuk beribadah saja kepadanya, tidak hanya diperintahkan untuk berbuat baik saja, tidak hanya diperintahkan untuk melakukan amal sholih saja, akan tetapi juga jangan lupa bahwa setiap kita orang mukmin, setiap kita orang yang beriman, juga oleh Allah diperintahkan untuk menjadi para penolong agama Allah, para penolong atau para pembela agama Allah, yakni untuk menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menegakkan agama Allah, menegakkan dan mensiarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ke-61, yaitu surah As-Saff, juz yang ke-28 ayat yang ke-14, di mana dalam ayat tersebut dengan sangat amat jelas, dengan sangat amat gamblang, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita setiap orang yang beriman, baik laki dan ataupun wanita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ayat ini isinya perintah Allah kepada siapa? Kepada siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang mukmin, yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang di dalam hatinya masih ada iman. Maka oleh karenanya, siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, tentu harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman. Berarti seluruh orang-orang yang beriman yang hidup di alam dunia ini tanpa kecuali, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun negaranya, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun kedudukannya, tanpa kecuali setiap orang yang beriman dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah memanggil kepada mereka orang-orang yang beriman, lalu kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mereka, kunu ini kalau dilihat sigotul kalimahnya, bentuk kalimatnya adalah fi'il amar, fi'lul amri, fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kalimat fi'il atau kata kerja atau verb yang menunjukkan perintah. Perintah dari Allah kepada orang yang beriman. Akan tetapi oleh karena dalam kalimat kunu di ujung kalimat terdapat wawul jam'i, wawu jamak, yakni wawu yang menunjukkan banyak, lebih dari 3, bisa 100, bisa 1000, bisa seluruh umat manusia, di mana
kunu ini menyimpan domir antum. Antum itu artinya kalian semua. Antum itu dilalahnya jama muzakkar mukhatab. Jama artinya banyak, muzakkar laki-laki, mukhatab artinya orang yang diajak bicara atau orang kedua tunggal. Jadi kunu kalau diartikan jadilah kalian semuanya. Ini kata Allah. Ansarullah, para penolong agama Allah. Ansarullah, para pembela agama Allah. Inilah ayat Al-Quran surah 61, surah As-Saff juz 28 ayat 14. Salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita memposisikan diri untuk menjadi para penolong agama Allah, untuk menjadi para pembela agama Allah, untuk menjadi para mujahid fisabilillah, untuk menjadi orang-orang yang selalu istiqomah berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, mensiarkan ajaran Islam di muka bumi, melanjutkan perjuangan dakwah para nabi dan para rasul. Jadi kita hanya disuruh sholat saja, tapi juga disuruh berjuang. Jangan sampai sholatnya rajin, tahajudnya rajin, baca Qurannya rajin, berzikirnya rajin, puasanya rajin, tapi ketika mendengar agamanya dirusak, agamanya dikobok-kobok, agamanya dinistakan, kitab sucinya Al-Quran dilecehkan, nabinya dihina, anteng-anteng baik, sedikit pun gak ada rasa marah. Nah kalau ada orang mukmin ibadahnya rajin tapi seperti ini, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Masihkah ada iman di hatinya? Masihkah ada rasa cinta di hatinya kepada Allah, kepada agamanya, kepada kitab sucinya, dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan, ketika orang mukmin mengetahui agamanya dirusak, nabinya dihina, kitab sucinya dilecehkan, tapi diam saja, cuek bebek saja, masa bodoh dengan agamanya, masa bodoh dengan nabinya, masa bodoh dengan kitab sucinya, orang yang seperti ini walaupun ahli ibadah, tiap malam tahajud sampai jidatnya hitam, kelak di hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik oleh Allah akan ditempatkan di neraka jahanam bagian paling bawah. Dan orang-orang yang seperti ini dinamakan dalam agama syaitanul akhras. Syaitan yang bisu, setan bisu, setan gaduh. Bagaimana mungkin kita tenang melakukan sholat ketika di depan mata kita anak kita sudah baca Quran, Qurannya diinjak sama orang lain, apa kita bisa diam? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk menjadi ansarullah, untuk menjadi para penolong agama Allah, untuk menjadi para pembela agama Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, tetap konsisten komitmen untuk tetap istiqomah memposisikan diri sebagai ansarullah, sebagai penolong-penolong, pembela-pembela agama Allah. Kalau umpama ada orang yang mengatakan, biasanya yang mengatakannya orang-orang yang Islamnya Islam Muslim, biasanya Islam namanya doang, ngakunya Islam tapi justru malah merusak Islam, ngakunya Islam tapi justru malah tidak berpihak kepada ajaran Islam, malah menistakan, menodai, melecehkan ajaran Islam, ngakunya Islam. Nah orang seperti ini munafik, ngakunya doang Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau umpama ada orang munafik berkata begini, Islam tidak usah dibela, agama
dengan orang yang ucapannya seperti ini. Itu orang munafik pasti. Terserah mereka mau mengatakan 1000 kali perkataan seperti itu, tetap kita sami'na wa ata'na kepada perintah Allah dalam Al-Quran surat 61 As-Saff juz 28 ayat 14. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian pembela-pembela, penolong-penolong agama Allah. Yang kita taati Allah, bukan orang itu. Orang itu gak ada apa-apanya. Ngapain didengar kata-katanya? Orang munafik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan janji Allah pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Seluruh janji-janji Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal soleh, untuk para pembela agama Allah, untuk para penolong agama Allah, pasti semuanya oleh Allah akan dibuktikan janjinya. Karena di Quran itu ada ayat-ayat Quran tentang janji-janji Allah, ada ayat-ayat Quran tentang ancaman-ancaman Allah. Ayat-ayat Al-Quran tentang janji-janji Allah namanya ayat wa'ad ya. Ayat Al-Quran tentang ancaman Allah namanya wa'id. Jadi ada ayat wa'ad, ada ayat wa'id. Ada janji Allah, ada ancaman Allah. Tidak kurang dari 1000 ayat-ayat yang isinya janji-janji Allah. Dan tidak kurang dari 1000 ayat-ayat yang isinya ancaman-ancaman Allah bagi para pendosa, bagi para pendurhaka, bagi para kaum munafikin, kaum fasikin, kaum jolimin, kaum musyrikin, kaum kafirin. Para jamaah, dalam Al-Quran yaitu surah yang ke-47, surah Muhammad. Muhammad ini nama Nabi Muhammad. Juz yang ke-26 ayat yang ke-7. Surah 47 surah Muhammad juz 26 ayat yang ke-7. Allah berfirman dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat ini yang terdapat dalam surah berapa tadi? Yang terdapat dalam surah berapa tadi? Masa nggak ketangkep sih? Surah ke-47. Masya Allah nggak ketangkep ya. Badannya di masjid, lagi duduk mendengarkan pengajian, tapi hatinya ada di mana tahu? Melayang. Allahu Akbar. Surah ke-47 surah Muhammad juz 26 ayat 7. Ayat ini isinya perintah Allah, janji Allah kepada orang-orang yang selalu istiqomah membela agama Allah. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong atau membela agama Allah, jika kalian berjuang di Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk mensiarkan agama Allah, untuk mengagungkan agama Allah, yang surkum, maka niscaya Allah yang Maha Penolong akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian.
Allah akan menguatkan kedudukan kalian. Allah akan menetapkan kedudukan kalian, menempatkan kedudukan kalian pada kedudukan yang mulia di hadapan Allah, dunia dan akhirat. Enggak ada istilah hina bagi para pejuang agama, enggak ada istilah hina. Walaupun 1000 kali, 1 juta kali, 1 miliar kali para pejuang agama Allah dihinakan oleh seluruh umat manusia, tetap mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan seluruh para nabinya, mulia di hadapan seluruh para rasul, mulia di hadapan seluruh orang-orang yang soleh, mulia di hadapan seluruh para wali-wali Allah. Walaupun dihinakan oleh manusia, tetap mulia. Yang namanya emas tetap emas, walaupun ditaruh di dalam comberan kocok, tetap emas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini janji Allah. Jadi kata Allah dalam ayat ini, apabila kita istiqomah secara istimrar, secara terus-menerus, secara berkesinambungan, secara kontinu, dengan tiada bosan dan tiada jemu, dalam situasi kondisi apapun, tetap selalu memposisikan diri untuk menjadi pembela agama Allah, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan banyak harta, atau dalam keadaan miskin sekalipun, melarat sekalipun, tetap selalu istiqomah memposisikan diri untuk menjadi para penolong agama Allah, para pembela agama Allah, para pensiar agama Allah. Maka Allah berjanji kepada kita bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Cepat atau lambat, pasti pertolongan Allah akan datang. Dan memang kata Nabi, beliau bersabda, an-nasru ma'as sabri. Biasanya pertolongan Allah itu akan datang kepada hambanya setelah hambanya sabar, full kesabarannya. Si hambanya itu full kesabarannya, berserah diri secara total menyeluruh jiwa dan raga, lahir batin hanya kepada Allah, maka datang kepada Allah. Sebagaimana datangnya pertolongan Allah kepada para nabi terdahulu. Nabi Nuh ribuan tahun berdakwah, hanya beberapa orang, hanya beberapa gelintir orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Selebihnya menentang, menghina, mencaci maki. Akhirnya turun pertolongan Allah. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, turunkan malapetaka kepada mereka yang durhaka terhadap seruanku. Turun pertolongan Allah berupa banjir bandang. Akhirnya mereka semua yang menentang Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah. Mereka semuanya mati hanyut di bawah banjir bandang. Hanya kurang lebih 80 orang yang selamat, yaitu para pengikut Nabi Nuh yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an durhaka kepada Nabi Nuh, tidak mau mengikuti Nabi Nuh, malah menentang. Akhirnya Nabi Nuh ditegur oleh Allah, laisa min ahlika. Si Kan'an itu bukan keluargamu, bukan keluargamu, karena enggak seiman dengan kamu, enggak seagama dengan kamu. Biarkan dia naik ke atas bukit, ke puncak bukit, untuk menghindar dari terjadinya banjir bandang. Biarkan, udah nggak usah diajak naik ke perahu. Maka ini terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa. Si Kan'an pun hanyut dan mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selanjutnya, di samping kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjadi para penolong agama Allah, para pembela agama Allah, juga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah.
mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Syiar-syiar agama Allah di muka bumi ini banyak. Termasuk malam ini kita duduk berkumpul di dalam masjid setelah melaksanakan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Lalu kita duduk berkumpul, di dalam hati kita niat menghadiri majelis ilmu, menjalankan kewajiban thalabul ilmi semata-mata mengharapkan Allah, dan dibarengi dengan niat-niat yang baik yang lainnya seperti niat i'tikaf, menunggu waktu isya, dan niat mensiarkan atau memakmurkan masjid dan sebagainya. Ini termasuk bagian dari mengagungkan syiar agama Allah. Karena eksistensi, keberadaan majlis taklim, pengajian rutin di masjid-masjid, di musola-musola, termasuk tabligh akbar, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya seperti sholat berjamaah, seperti sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat tarawih, itu semuanya termasuk bagian dari kategori syiar-syiar agama Allah yang wajib kita agungkan, yang wajib kita pertahankan, yang wajib kita lestarikan, dan wajib pula kita wariskan kepada anak-anak kita generasi mendatang. Kita diperintahkan untuk mensyiarkan agama Allah, meramaikan pengajian, itu syiar agama Allah. Cuma dari sekian banyaknya syiar-syiar agama Allah, ada satu syiar agama Allah yang paling terbesar. Apa itu? Diutusnya Nabi Muhammad SAW ke alam dunia. Nabi Muhammad itu syiar agama Allah. Nah, kalau kita mengagungkan beliau, sama artinya kita mengagungkan syiar agama Allah. Dan hanya orang-orang yang hatinya yang bertakwa kepada Allah sajalah yang akan mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Sementara orang-orang munafik yang ngakunya Islam, mereka sama sekali tidak akan mau mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Bahkan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di muka bumi. Bahkan mereka berusaha untuk menghalangi, menghambat terlaksananya syiar-syiar agama Allah. Pengajian dihalang-halang, ada tabligh akbar ditolak-tolak. Itu orang munafik, itu orang munafik. Nggak pantas ngaku Islam kok nolak datangnya ulama. Padahal ulama yang akan memberikan syafaat kepadanya nanti di hari kiamat. Yasfa'u yaumal kiamati salah satun al-anbiya, summa ulama, summa syuhada. Nanti di hari kiamat 3 golongan akan memberikan syafaat atas izin Allah. Pertama para nabi, kedua para ulama, ketiga para syuhada. Nah, ketika ada orang menolak datangnya ulama untuk menyampaikan ajaran Allah, untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk menyampaikan syiar agama Allah, itu orang munafik. Kalau orang Islam tak mungkin begitu. Itu Islam namanya doang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat yang ke-22, yaitu surat Al-Hajj juz 17, ayatnya ayat 63. Maaf, ayatnya ayat 32. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itu ayatnya. Wa may yu'azzim kata Allah dalam ayat ini, surat 22 Al-Hajj juz 17 ayat 32, Allah berfirman, "Waman dan barang siapa yu'adzim yang mengagungkan sya'air Allah akan syiar-syiar agama Allah,
seperti mengagungkan pengajian-pengajian, mengagungkan ibadah-ibadah yang ada dalam agama Islam, seperti sholat berjamaah, sholat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, tabligh akbar, itu semuanya adalah merupakan syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu adalah timbul dari ketakwaan hati. Artinya orang mukmin kalau hatinya bertakwa, pasti dia merasa terpanggil, pasti dia gemar, suka, mau, senang untuk mensiarkan agama Allah, untuk mengagungkan agama Allah. Makanya kalau ada orang Islam gemar, suka, senang, istiqomah selalu mensiarkan, mengagungkan syiar agama Allah, itu tandanya orang tersebut hatinya bertakwa kepada Allah. Dan sebaliknya kalau ada orang Islam benci terhadap syiar-syiar agama Allah, itu tandanya hatinya munafik. Di dalam hatinya ada penyakit nifaq, penyakit yang dapat menjerumuskan dirinya masuk ke dalam kobaran api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang munafik bahwa di akhirat nanti orang-orang munafik itu oleh Allah akan ditempatkan di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Selama-lamanya enggak diangkat, terus dibakar di dalam neraka jahanam. Walaupun dia udah merasa kesakitan. Kullama nabidat duluhum badalna duludan ghayruha yajul ajab, kata Allah. Ketika mereka hangus terbakar dengan bakar api neraka jahanam, kulitnya hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi, hangus lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Demikian selamanya disiksa di neraka. Kita nggak usah dibakar di api neraka, ini aja nih, terbakar sebentar aja, cuma 5 menit kita sakit, apalagi api neraka. Ini ancaman Allah, pasti akan dibuktikan oleh Allah bagi orang-orang munafik. Dalam Al-Quran, surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah, juz yang ke-10, ayat 61. Surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 61. Allah menegaskan dalam firman-Nya. Maksud saya ayat 63, surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 63. Allah telah berfirman, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dalikal khizyul azim. Ini ayatnya. Ayat ini isinya ancaman. Ancaman dari siapa? Ancaman dari Allah yang maha gagah. Ancaman dari Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ancaman dari Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberi nyawa kepada kita, yang telah memberi segalanya kepada kita. Kepada siapa Allah mengancam? Kepada orang-orang munafik, ngakunya Islam tapi benci Islam. Ngakunya Islam tapi benci kepada Islam. Ngakunya Islam tapi tidak berpihak kepada orang Islam, malah justru berpihak kepada orang-orang kafir, malah justru berpihak kepada orang-orang liberal yang pahamnya relativisme, skeptisisme, agnostisisme, ateisme, pluralisme, apalagi rasionalisme, materialisme. Itu semua paham-paham produk Yahudi untuk menghancurkan Islam. Sekarang banyak umat Islam yang masuk paham liberal yang disebut JIL,
jaringan Islam liberal. Itu bahaya. Itu bisa merusak Islam. Nah, orang-orang munafik seperti itu diancam oleh Allah dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah juz 10 ayat berapa tadi? 63. Allah berfirman, alam ya'lamu, tidakkah mereka orang-orang munafik tahu? Alam ya'lamu, tahu. Tidakkah mereka orang-orang munafik mengetahui? Annahu, bahwasanya, man, barang siapa yu'adidi, yang menentang, melakukan penentangan Allah kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya. Jadi kata Allah dalam ayat ini, alam ya'lamu annahu may yu'adidillah wa rasulahu. Tidakkah mereka orang-orang munafik mengetahui? Apakah mereka orang-orang munafik tidak mengetahui annahu may yu'adidillah wa rasulahu, bahwasanya barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa'anna lahu nar jahannam, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam. Ini kata Allah, khalidan fiha, mereka kekal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya, terus dibakar. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka dibakar di neraka jahanam, hidup enggak, mati enggak. Kalau dibakar mati, setelah mati enggak terasa tuh panasnya api, karena kita sudah mati. Di sana enggak ada kematian. Kematian hanya terjadi di alam dunia. Di akhirat kehidupan kekal abadi untuk selama-lamanya. Kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia sekarang ini, tapi kehidupan yang sebenarnya ada di akhirat. Dunia ini hanya panggung sandiwara, hanya tempat persinggahan untuk sementara waktu. Tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Maka jadikan dunia ladang untuk akhirat. Jadikan dunia kesempatan untuk beramal, untuk beribadah. Ibadah, sholat dan sebagainya sekarang waktunya di dunia. Akhirat mah nggak ada ibadah. Orang kalau sudah masuk surga, di surga nggak usah sholat lagi, tinggal menerima balasan dari Allah, tinggal bersenang-senang, tinggal berbahagia, tinggal menikmati seluruh kenikmatan yang agung, yang mulia, yang besar, yang sempurna yang Allah sediakan di dalam surga. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni a'dadtu li ibadis sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar telah menyediakan di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tidak tara, tidak banding, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan sama sekali, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan sempurna yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu sudah ada, dijadikan oleh Allah, disediakan. Tinggal kita mau ngambil ke kenikmatan itu. Kalau mau ngambil, ya udah taati perintah Allah dan Rasulnya. Jangan berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai menyesal di akhirat. Sebab kita pasti akan mati. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju dan ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, maka pasti kita tidak bisa menolak datangnya kematian. Pasti kita akan mati, siapapun kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat 56, surat Al-Waqiah ayat 60, Allah menegaskan, nahnu qaddamna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami, kata Allah, telah menentukan kematian di antara kalian. Jadi kematian di antara kita, kematian umat manusia yang hidup dalamnya, itu masing-masing sudah ditentukan. Kapan dia akan mati, gimana dia akan mati, dalam keadaan bagaimana dia akan mati, dan apa penyebab kematiannya, apakah sakit atau tenggelam seperti Ariel, atau tabrakan, atau dibunuh orang dan sebagainya, atau disantet, itu semua sudah ada ketentuannya. Jadi hidup ini hakikatnya kita lagi nunggu mati.
Maka yuk, mumpung kematian yang telah ditetapkan oleh Allah belum datang, manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah supaya di akhirat kita tidak termasuk minal hasirin, tidak termasuk minal khosirin, tidak termasuk orang-orang yang menyesal, tidak termasuk orang-orang yang merugi, tidak termasuk minal halikin, tidak termasuk orang-orang yang celaka. Baik, yang terakhir kata Allah, jalikal hijjul adzim, itulah kehinaan yang besar. Kehinaan yang besar adalah manakala manusia oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Itu kehinaan yang besar. Sebab di neraka itu, siksaan neraka itu semuanya menghinakan. Dan setiap manusia yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah diubah dulu menjadi binatang semuanya, menjadi anjing, babi dan sebagainya. Di neraka nggak ada manusia. Nggak percaya nanti lihat di neraka, pasti nggak ada manusia, semuanya berbentuk binatang. Makanya Allah perintahkan sholat kepada manusia, manusianya yang beragama Islam, berakal sehat, sudah balik, sudah mukallaf. Tapi kalau manusianya tidak beragama Islam, nggak diwajibkan sholat. Makanya kalau kita mau berhenti sholat, bosan sholat, udah ada kafir, silakan. Kamu kafir, Allah tetap mulia. Allah nggak rugi, kamu yang rugi nanti di akhirat, disiksa oleh Allah. Satu dunia orang kafir semua, nggak ada yang menyembah Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap penguasa alam jagat raya, Allah tetap maha agung. Cuma kita nanti menyesal ya. Para jamaah, demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan sakit. Rampung. Rampung.